A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amin. Oke, kita lanjut. Keesokan harinya saat Rian bangun dari tidurnya. "Inai, kemana gadis cengeng itu?" tanya Rian. "Rian, kamu jangan kasar-kasar seperti itu. Semalaman dia menunggu kamu di sini. Inai tidak pernah mengajarimu kasar seperti itu," ujar Suri. Ujar Rian. "Bagaimana lukamu? Apa masih sakit?" tanya Suri seraya membelai rambut anaknya itu. "Ya masih lah, Nay. Kan baru kemarin lukanya," ujar Rian kesal. "Yan, ingat ya, jika Libeb kesini lagi, jangan kasar-kasar sama dia," ujar Suri. "Iya," jawab Rian. "Ya sudah, kamu mau makan apa?" tanya Suri lembut. "Terserah," jawab Rian. Suri menghela nafas panjang, lalu berdiri dan berjalan keluar rumah. Sesaat setelah ibunya keluar, Bujang masuk dan duduk di dekat Rian. "Yan, Amai lihat gadis itu naksir kamu," ucap Bujang seraya tersenyum. "Amai jangan begitu, gara-gara dia nih aku begini," ujar Yan kesal. "Kalau memang kamu suka dia, ya jujur saja Yan, jangan bohong begitu," ucap Bujang seraya menatap wajah Rian. "Kamu itu tampan dan baik, persis seperti almarhum ayahmu. Kau tahu, sewaktu ayahmu pertama kali kesini dulu itu, hampir semua perempuan di sini menanyakan ayahmu itu pada Amai, karena memang Amai lah sahabat dekat ayahmu itu. Kalau mengingat itu, rasanya Amai kembali muda lagi," ujar Bujang tersenyum. "Oh begitu, dulu itu Amai rebutan juga ya?" tanya Rian. "Amai yang mana?" tanya Bujang. "Ya Amai lah, bukan Amai Roni," ujar Rian. "Amai ini emang tidak setampan ayahmu, tapi Amai jago merayu. Siapapun yang terkena rayuan Amai pasti akan langsung jatuh cinta," ujar Bujang tertawa. "Masa sih? Coba sekarang rayu Rian," ujar Rian tertawa lucu. "Kamu ini ada-ada saja." "Oh iya, Amai lupa. Jangan-jangan kamu mau merayu gadis itu ya?" ujar Bujang seraya menggelitik Rian. "Amai, jangan sebut gadis itu, gadis ini lagi lah. Perempuan itu beracun. Aku tidak mau terkena racunnya," ujar Rian. "Kamu ini emangnya gadis itu keturunan ular kobra apa?" ujar Bujang menepuk pelan pipi Rian. "Aku tidak mau mati seperti ayah hanya karena perempuan," ujar Rian. "Rian, jangan bicara seperti itu lagi. Jodoh, nasib, kematian, semua itu Tuhan yang menentukan. Kalau memang kisah hidup orang tuamu seperti itu memang karena sudah menjadi takdir mereka. Dan semua yang terjadi di dunia ini juga berdasarkan takdir. Ayah dan ibumu pun tidak akan mau jika tahu akhirnya begini," ujar Bujang membelai rambut Rian. "Maksud Rian bukan itu, Mai. Maaf," ucap Rian. "Iya, Amai tahu. Dan Rian juga harus mengerti bahwa suatu saat nanti kamu pun akan menikah dan mempunyai anak. Jadi jangan pernah membenci perempuan. Tanpa mereka kita bukan apa-apa," ujar Bujang. "Bukannya benci perempuan, tapi aku hanya ingin lebih berhati-hati saja, Mai," jawab Rian. Bujang tersenyum. "Apa kamu mau mandi?" tanya Bujang. "Nanti saja, Mai, masih dingin," ujar Rian. Tiba-tiba dari arah luar terdengar suara perempuan. Bujang segera berjalan ke arah pintu. Temannya Rian, "Ayo masuk. Amang mau menyusul ibunya Rian dulu," ujar Bujang seraya berjalan keluar rumah. Libeb tersenyum dan masuk ke dalam rumah itu. "Yan, ini aku buatkan makanan untukmu," ujar Libeb. "Oh terima kasih," ujar Rian acuh. "Kakimu bagaimana Yan?" tanya Libeb. "Sudah berkurang," ujar Rian. Gadis itu tersenyum mendengar jawaban Rian. "Memangnya kurang apa Yan?" ujar gadis itu seraya tertawa kecil. "Kurang sakitnya," ucap Rian. "Yan, makan dulu ya," ucap gadis itu. Rian mengangguk tanpa mengatakan apa-apa.
Gadis itu pun menyuapi Rian. Yan, maaf ya, gara-gara aku tidak menuruti perkataanmu kemarin, kamu jadi seperti ini. Malah kamu membawaku ke sini dengan memaksakan kakimu yang sakit. Aku merasa bersalah sekalian, ucap gadis itu. Sudahlah, jangan diungkit lagi. Andai kemarin aku meninggalkanmu di sana, itu berarti aku bukan laki-laki, tapi banci, ujar Yan. Senang sekali rasanya bisa berteman sama kamu, Yan, ucap gadis itu tersenyum. Memangnya kenapa? Apa karena aku lumayan tampan? Tanya Rian tertawa kecil. Seketika wajah gadis itu memerah. Nah kan diam, ujar Rian seraya tertawa keras. Aduh, jerit Rian sesaat. Rian langsung melihat luka di bagian perutnya. Ya ampun, berdarah lagi, ujar Libeb seraya mengambil kain untuk membersihkan darah yang mengalir dari luka Rian. Aduh, jangan keras-keras, sakit ini, ujar Rian kesal. Maaf Yan, aku sudah pelan, ini kainnya yang kasar, ujar Libeb seraya menyapu darah Rian dengan tangannya. Ya sudah, biar dengan kain saja, jangan jarimu, nanti kotor kena darahku, ucap Rian. Tidak apa-apa, jawab gadis itu. Syukurlah, darahnya sudah berhenti keluar. Makanya, nanti jangan tertawa keras-keras lagi, ujar Libeb seraya berjalan ke dapur. Kamu mau kemana? Tanya Rian. Mau ke dapur, ambil air, ujar Libeb. Saat kemudian, Libeb kembali lagi membawa segayung air dan kain. Kamu keringatan, Yan. Kalau kamu mandi sendiri nanti lukamu mengeluarkan darah lagi. Jadi aku lap saja ya, ujar Libeb. Beberapa saat kemudian, setelah selesai membersihkan wajah, tangan, dan kaki Rian, Libeb kemudian membereskan bekas makanan Rian. Terima kasih, ucap Rian seraya tersenyum. Sama-sama, jawab gadis itu. Mereka pun diam, hanyut dalam pikiran masing-masing. Tiba-tiba, dari arah luar, terdengar suara ibu dan ayah Rian. Libeb bergegas membukakan pintu. Bagaimana Rian? Tanya Suri. Tadi lukanya berdarah karena dia tertawa, Bu, ujar Libeb menunduk. Baguslah, kalau Rian tidak kasar lagi padamu, nak, ucap Suri tersenyum seraya menggandeng Libeb. Bujang terlihat kewalahan membawa barang-barang yang dibeli Suri. Aduh, Amai lelah sekalian, ujar Bujang duduk di sebelah Rian. Mai, luka di perutku tadi keluar darah, Mai, ujar Rian. Yan, kamu ingin segera sembuh? Tanya Bujang. Iya, Mai, jawab Rian cepat. Pakai minyak bintang, dijamin langsung sembuh, ujar Bujang. Memangnya boleh? Tanya Rian. Ya, untuk pemakaian luar saja, jangan diminum, jawab Bujang. Di mana mencarinya? Tanya Rian. Tadi Amai sudah mendatangi dukunya, nanti malam dia kemari, ujar Bujang. Makasih Mai, ucap Rian. Kamu sudah makan Yan? Tanya Bujang. Sudah tadi, jawab Rian. Waduh, Amai kira kamu belum makan Yan, ujar Bujang. Memangnya kenapa Mai? Tanya Rian heran. Ya tadi Amai belikan makanan untukmu, ujar Bujang tersenyum. Ternyata Amai terlambat, ujar Bujang lagi. Suri dan Libeb memasak di dapur untuk persiapan nanti malam. Sementara Bujang membelah kayu untuk memasak. Inai, panggil Rian. Sesaat kemudian Libeb mendekati Rian. Kenapa Yan? Tanya Libeb. Mana ibuku? Tanya Rian. Tadi katanya mau membeli kelapa, jawab Libeb. Aduh, kalau begitu bantu aku berdiri, ujar Rian. Memangnya kamu mau kemana Yan? Tanya Libeb. Mau kencing, luka di perut dan pahaku ini sakit sekali kalau aku memaksa bangun sendiri, ujar Rian. Libeb diam, lalu membantu Rian berdiri. Mengantarnya ke belakang rumah. Di sini saja ya, aku sudah tidak kuat turun ke tanah, ujar Rian meringis. Terserah kamu saja, aku keluar dulu ya, kamu pegangan di sini, ujar Libeb dengan wajah memerah. Ya sudah, sana keluar, ujar Rian. Beberapa saat kemudian, woi Libeb, kesini, panggil Rian. Libeb segera mendekati Rian. Kamu sudah selesai? Tanya Libeb. Iya, kalau belum, mana mungkin aku memanggilmu. Bantu aku keluar, ujar Rian lagi. Dengan sabar, Libeb membantu Rian keluar. Aduh, perutku berdarah lagi, ujar Rian kesal. Sabar,
Nanti malam kau juga akan sembuh, ujar Libeb seraya membantu membersihkan darah di perut Rian. Kenapa lagi luka, Yan? Tanya Suri khawatir. Berdarah lagi, ujar Rian. Setelah kedatangan ibunya Rian, gadis itu bergegas ke dapur. Jangan terlalu banyak gerak, Yan, ujar Suri seraya berjalan ke dapur. Kenapa disiram, nak? Tanya ibunya Rian pada Libeb. Ini bekas kencing Rian, Bu, jawab Libeb. Ibunya Rian geleng-geleng kepala mendengar ucapan Libeb. Kasihan kamu, nak, ujar ibunya Rian. Tidak apa-apa, Bu, ujar Libeb. Malam harinya, tabib yang diundang oleh orang tua Rian akhirnya datang. Semua yang diperlukan tabib itu sudah disiapkan. Rian berbaring di tengah rumah. Kamu mau menguntal minyak ini atau hanya untuk pemakaian luar saja? Tanya tabib itu pada Rian. Untuk pemakaian luar saja, jawab Rian cepat. Kalau untuk pemakaian luar, membutuhkan beberapa hari untuk menyembuhkan lukamu, ujar tabib itu. Tidak apa-apa, yang penting bisa sembuh, ujar Rian. Tabib itu diam dan mulai mengeluarkan minyak itu dengan lidi dan mengoleskannya perlahan-lahan pada luka di perut Rian. Rasanya dingin dan perlahan-lahan rasa perih pada lukanya itu mulai berkurang. Tabib itu mengulanginya sampai beberapa kali. Beberapa hari lukamu akan sembuh total. Tapi ingat, jangan dibawa keluar rumah dulu. Kau mengerti kan? Ujar tabib itu menatap Rian dengan cepat. Rian mengangguk. Ibunya Rian memberikan pin duduk dan uang jipen kepada tabib itu. Terima kasih banyak, Pak, ucap ibunya Rian. Sama-sama, ujar tabib itu seraya bergegas keluar rumah untuk pulang. Beberapa hari ini Libeb selalu ke rumah Rian untuk memasak ataupun untuk menjenguk Rian. Dan setelah beberapa itu, Rian sudah sembuh dan sudah bisa berjalan-jalan dan membantu orang tuanya. Rian, panggil Libeb. Iya, jawab Rian singkat. Kau sudah punya pacar? Tanya Libeb seraya menggigit bibirnya. Memangnya kenapa? Tanya Rian. Tidak apa-apa, Yan. Bolehkah kalau aku menyukaimu? Tanya Libeb. Mendengar pertanyaan itu, Rian tertawa. Itu hak kamu, mau menyukai siapapun, kurasa tidak ada masalahnya selagi kau tidak merugikan orang lain, ujar Rian menepuk pundak Libeb. Sejak kita bertemu pertama kali, saat kau menolongku dulu, aku sudah mengagumimu, Yan. Kurasa aku sudah jatuh hati padamu, ujar Libeb. Rian menarik nafas panjang. Bukankah aku sudah pernah bilang kalau yang menolongmu dulu itu adalah ayahku, bukan aku, ujar Rian. Aku tidak percaya. Aku yakin itu kamu. Kalau memang kau tidak menyukaiku, katakan saja, Yan. Jangan berbohong seperti ini, ujar Libeb seraya berlari meninggalkan Rian. Ya sudah, teriak Rian. Sejak saat itu Rian tidak pernah bertemu Libeb lagi. Rumahnya pun kosong dan selalu terkunci. Dan pada suatu hari saat Rian sedang berjalan melewati rumah Libeb, Rian melihat Libeb dan lelaki lain sedang duduk-duduk di depan rumah. Hai, kemana saja kau selama ini? Sapa Rian seraya berhenti di depan rumah Libeb. Libeb tersenyum, namun seperti dipaksakan. Rian tersenyum ke arah lelaki yang duduk di sebelah Libeb seraya berlalu, melanjutkan perjalanannya. Beberapa hari setelah Rian melihat Libeb kembali, jujur dia merasa senang. Dan hari itu Rian bermaksud ingin memancing ke sungai. Setelah mempersiapkan peralatannya, dia pun pergi ke sungai yang ada di ujung desa. Dan saat Rian melewati rumah Libeb, pintu rumah itu tertutup rapat. Rian meneruskan langkahnya. Beberapa saat kemudian, dia sampai di sungai. Rian mulai memancing. Tiba-tiba, ada seseorang mendekatinya. Hai, sapa suara lembut itu dengan cepat. Rian menoleh ke belakangnya. Kamu, ucap Rian. Kamu masih marah sama aku? Tanya Rian menarik tangan Libeb untuk duduk. Tidak, aku senang saat melihatmu kemarin, ucap Libeb tersenyum. Bagaimana kabarmu? Kenapa baru muncul? Tanya Rian. Tanya Rian seraya tertawa kecil. Kabar buruk, jawab Libeb menunduk. Kabar buruk kenapa? Apa kau masih tidak percaya padaku? Sungguh yang menolongmu itu memang ayahku, tepatnya arwah ayahku. Panjang ceritanya kalau ku ceritakan,
ujar Rian. Iya, aku percaya, ucap Libeb. Kalau memang kau percaya aku, lalu kenapa kau menangis? Tanya Rian bingung. Kau tahu, saat aku mengatakan kalau aku menyukaimu waktu itu, sebenarnya ayahku sudah menjodohkan aku dengan lelaki yang kau lihat tempo hari di rumah itu. Dan dengan terpaksa aku harus menerimanya, karena aku terlanjur menganggapmu tidak menyukaiku. Tapi beberapa hari yang lalu, aku bertemu dengan kakek-kakek tua. Dia mengatakan bahwa di gunung itu memang pernah ada kejadian pembunuhan, dan sampai sekarang hantunya masih ada dan suka menolong orang-orang yang dirampok. Dan ibumu juga pernah mengatakan kalau kau memang menyukaiku, tapi terlanjur takut dan benci untuk mencintai perempuan karena kau takut memiliki nasib yang sama seperti ayahmu, Ishak Libeb. Jadi yang duduk bersamamu tempo hari itu suamimu? Tanya Rian kaget. Libeb mengangguk pelan di sela isak tangisnya. Teriak Rian. Setelah aku membuka hatiku, kau malah menikah dengan orang lain. Alasan saja kau dijodohkan, ujar Rian kasar. Aku berkata benar Rian, aku memang dijodohkan, jawab Libeb. Lalu sekarang apa maumu? Kau mau pamer suamimu itu padaku? Ujar Rian marah. Aku tidak bermaksud begitu Yan, Ishak Libeb. Aku akan selalu menyayangimu Yan, ucap Libeb seraya memeluk Rian. Apa-apaan ini? Bentak seseorang. Tak jauh dari mereka terlihat seorang laki-laki yang tempo hari duduk bersama Libeb. Lelaki itu mendekati Rian dan Libeb. Dengan kasar lelaki itu menarik Libeb. Apa ini yang dimaksud teman? Berpelukan di tempat seperti ini? Andai aku tidak menyusul kemari, mungkin kalian sudah enak-enak di sini, bentak lelaki itu. Plak! Jerit Libeb seraya memegang kedua belah pipinya. Bangsat, banci, beraninya hanya pada perempuan, bentak Rian. Dengan marah Rian mengajar laki-laki itu hingga babak belur. Sudah Yan, sudah. Nanti kau akan dapat masalah Yan, teriak Libeb. Kalau kau masih berbuat kasar pada perempuan, aku tidak segan. Aku tidak segan-segan menggantungmu dan mengeluarkan jantungmu itu. Ingat bangsat. Bentak Rian sembari meludah. Rian pulang dengan hati yang masih marah. Sesampainya di rumah, Rian langsung merebahkan tubuhnya di lantai. Ada apa Yan? Kau kelihatannya sedang kesal, tanya Bujang yang sedang berbaring tak jauh dari Rian. Tidak apa-apa, ujar Rian seraya tengkurap dan memejamkan matanya. Bujang menghela nafas panjang. Katakan saja Yan, Amai tahu jika kau begini, kau pasti sedang ada masalah, ujar Bujang. Aku kesal dengan suami Libeb Mai. Dia menampar Libeb di depanku. Lalu gua ajar dia sampai babak belur, ucap Rian. Jadi kau sudah tahu Libeb telah menikah, ujar Bujang. Memangnya Amai sudah tahu sebelum aku? Tanya Rian seraya berbalik menatap ayahnya. Bujang mengangguk. Dia menikah dengan anak kepala adat, ujar Bujang. Kami memang tidak menceritakan ini padamu, ujar Bujang. Kau mungkin akan dapat masalah nak, karena yang kau ajar itu bukan orang sembarangan, ucap Bujang. Aku tidak peduli Mai, dia sudah menyakiti perempuan dan aku tidak suka melihatnya, jawab Rian. Bujang hanya geleng-geleng kepala mendengar jawaban anak kesayangannya itu. Ya sudah, lebih baik kau makan, suruh Bujang. Inai kemana Mai? Tanya Rian. Ibumu sedang mencuci baju, jawab Bujang. Oh iya, mana peralatan memancing? Tanya Bujang baru sadar kalau Rian pamit ingin memancing. Lupa, tertinggal di sungai, nanti ku ambil, ujar Rian. Yan, kalau Amai boleh berpesan padamu, setelah ini jangan lagi menolong orang selain keluargamu, bahaya nak, ujar Bujang. Iya Mai, jawab Rian lesu. Malam harinya, saat Rian dan kedua orang tuanya sedang makan, tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Rian berdiri dan berjalan menuju pintu. Setelah pintu terbuka, ada beberapa orang berdiri di situ. Mau apa kalian kemari? Tanya Rian. Anak haram, lihat apa yang sudah kau perbuat pada anakku, ujar lelaki parubaya itu seraya menunjuk kepada lelaki yang sedang berdiri di sebelahnya. Oh itu, aku mengajarnya tadi siang di sungai. Sudah jelas kan? Lebih baik kalian pulang sana sebelum kalian juga kuajar, ucap Rian santai. Dasar anak haram, tidak punya sopan santun.
Kau pikir dengan mengusir kami luka-luka anakku ini akan sembuh? Bentak lelaki tua itu. Bujang dan Suri yang mendengar suara berisik di luar segera menyusul Rian keluar. Pak kepala adat, ada apa ya pak? Tanya Bujang pelan. Lihat kelakuan anak kalian ini, ujar lelaki tua itu seraya menunjuk luka di wajah anaknya atau suami Libeb. Setelah melihat lelaki yang babak belur itu, Bujang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tawa Bujang. Apa-apaan ini? Bentak lelaki tua itu. Maaf pak kepala adat, anakmu ini lucu sekali. Tubuhnya gendut dan besar. Tapi kenapa bisa kalah dengan anakku ini? Kau lihat tubuh anakku ini. Tidak besar. Tidak sebesar anakmu pak, ujar Bujang tertawa. Bangsat, atas perlakuan kalian ini, kalian mendapat jipen 1000 dan harus kalian bayar besok, ujar lelaki tua itu. Mau pak, ini tidak adil. Hei Bojan, maksud pemuda itu baik. Dia membela Libeb karena kau sudah memukul anakku. Lihat pipinya anakku ini, teriak ayah Libeb datang bersama Libeb. Tapi aku melihat si bangsat ini berpelukan dengan istriku, ujar suami Libeb. Selain kau, apakah ada orang lain yang menyaksikannya? Kalau tidak ada, berarti kau hanya mengada-ada, ujar ayah Libeb kesal. Aku tidak peduli, yang pasti anak ini harus membayar jipen karena sudah memukuli anakku hingga seperti ini. Jipen 500 yang artinya kau harus membayar kerugian anakku 5 juta, ujar lelaki tua itu menunjuk wajah Rian. Suri segera masuk ke dalam rumah, mengambil uang 5 juta dan memberikannya pada lelaki tua itu. Ingat, kalau kau membuat onar sekali lagi, kau dan keluargamu ini tidak segan-segan kuusir dari sini, ujar lelaki tua itu. Ya, lain kali, biar kau saja yang kuhajar, gumam Rian. Bujang segera menyenggol lengan Rian. Rian segera menundukkan wajahnya. Setelah orang-orang itu pergi, Rian ke dapur dan melanjutkan makannya. Yan, sudah sering Inai katakan, jangan pernah ikut campur urusan orang. Biarkan saja mereka, bentak ibunya Rian. Kalau aku kesal, akan kupacari si Libeb itu sampai hamil, seperti ayahku dulu, ujar Rian seraya berdiri dan masuk ke kamarnya. Sesaat setelah Rian masuk ke kamarnya, Bujang menenangkan Suri. Sudah kukatakan padamu Sur, jangan kasar-kasar pada Rian. Lihatlah aku, dia selalu menuruti perkataanku, karena aku menasihatinya dengan lembut, tidak dengan cara membentaknya seperti yang kau lakukan, ujar Bujang. Aku kesal, malu Jang, ujar Suri. Aku tahu, lagi pula kau pun dengarkan apa yang dikatakan ayahnya Libeb. Rian itu membela, bukan membuat onar, ujar Bujang. Berhentilah untuk membela Rian Jang, nanti dia akan semakin nakal, ujar Suri. Aku tidak membela, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Daun yang jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Kelakuan anak sama seperti orang tuanya. Ingat Rohani Sur, ujar Bujang seraya meninggalkan Suri dan mengetuk pintu kamar Yan. Yan, buka pintunya Yan, panggil Bujang. Rian segera membukakan pintu kamarnya. Yan, tidak seharusnya kau mengatakan seperti tadi pada ibumu, ujar Bujang. Amai tahu, kau tidak bersalah. Maksudmu baik nak. Tapi yang namanya orang ingin mencari untung seperti kepala adat itu pasti akan menjipenmu. Apalagi yang kau pukul itu anaknya, ujar Bujang. Aku kesal Mai, Inai pun ikut menyalahkan aku, ujar Yan. Inai tidak menyalahkan kamu. Dia hanya mengingatkan, kalau nanti ada kejadian seperti ini lagi, kau pergi saja. Jangan memukul orang lagi, ujar Bujang. Tapi Mai, dia memukul Libeb, ujar Yan. Kan dulu itu kau sendiri yang mengatakan kalau kau tidak menyukai Libeb, ujar Bujang tersenyum. Ah, Amai, ujar Yan tersenyum. Ingat ya nak, jangan mengajar orang lagi. Amai tidak pernah mengajarkanmu berbuat kasar pada orang lain. Ilmu itu bukan untuk menindas orang, tapi untuk kau membela diri dan menolong orang yang benar-benar membutuhkan pertolonganmu, ujar Bujang tersenyum seraya membelai rambut anaknya itu. Iya Mai, jawab Rian. Ya sudah, apa kamu mau makan lagi? Biar nanti Amai ambilkan, ujar Bujang. Rian menggeleng. Kalau begitu, kau tidur saja, ujar Bujang sembari berdiri. Mai, panggil Rian. Ada apa nak? Tanya Bujang. Terima kasih,
ujar Rian. Bujang tersenyum, lalu dia meninggalkan kamar Rian dan keluar. Setelah Ayahnya keluar, Rian segera mengunci pintu dari dalam dan melompat keluar dari jendela. Rian berjalan mengendap-endap, berjalan menuju ke rumah Libeb. Sesampainya di rumah Libeb, Rian mengintip dari celah-celah dinding papan itu. Ternyata itu kamar orang tua Libeb. Lalu Rian berpindah mengintip kamar lainnya, dan dia melihat Libeb menangis. Rian segera masuk ke bawah rumah dan berhenti tepat di bawah Libeb. Libeb, bisik Rian seraya mengetuk pelan lantai papan itu. Libeb mengintip di sela-sela lantai papan itu. Ngapain kamu kesinian? Tanya Libeb. Bagaimana pipimu? Masih sakit? Tanya Rian. Sudah berkurang, jawab Libeb. Lib, ikut aku sebentar yuk, ujar Rian. Kemana? Tanya Libeb. Ikut saja, ujar Rian. Tunggu sebentar, ujar Libeb seraya berjalan pelan ke arah jendela. Dengan hati-hati, Libeb membuka pintu jendelanya pelan-pelan. Rian sudah menunggunya di bawah jendela itu. Loncat saja ke arahku, ucap Rian pelan. Aku takut, nanti tidak bisa naik lagi, ucap Libeb. Nanti ku bantu kau naik, bujuk Rian. Libeb pun melompat ke arah Rian. Tuk! Libeb jatuh tepat di atas tubuh Rian. Aduh, ucap Rian meringis. Maaf, dan menarik tangan Libeb. Kita mau kemana? Tanya Libeb. Ke rumahku. Kau diam saja. Ibu dan ayahku tadi ingin pergi mandi, ujar Rian. Jangan, nanti kau bisa kena masalah lagi. Kalau kau ingin bicara saja di sini, ujar Libeb menahan tangan Rian. Kalau di sini nanti ada yang lihat lagi, ujar Rian. Libeb mengikuti Rian. Sesampainya di rumah Rian, Rian mengajaknya ke arah jendela kamarnya. Kau naik duluan, aku akan membantumu, ujar Rian. Aku takut, ujar Libeb. Ada aku, kau tidak usah takut. Lagi pula, ayahku tak mungkin menakutimu, gurau Rian. Naik saja cepatlah, ujar Rian mengangkat tubuh Libeb. Sesaat kemudian, mereka berhasil masuk lewat jendela. Libeb, aku mencintaimu. Apa kau mau menikah denganku? Tanya Rian penuh harap.